Om Swastiastu. Para sahabat yang saya muliakan, pada video Sloka Bhagavad Gita kali ini, sahabat akan mengetahui sifat-sifat Sang Roh atau Atman yang diuraikan dalam beberapa sloka berikut. Nainam cindanti sastrani, nainam dati pawakaha, nacainam kledayanti apo, na sosayati marutaha. Nainam cindanti sastrani, nainam dahati pawaka, nacainam kledayanti apo, na sosayati marutaha. Nainam cindanti sastrani, nainam dahati pawaka, nacainam kledayanti apo, na sosayati marutaha. Yang artinya, Sang Roh tidak pernah dapat dipotong menjadi bagian-bagian oleh senjata apapun. Dibakar oleh api, dibasahi oleh air, atau dikeringkan oleh angin. Dalam sloka ini, sifat Sang Roh atau Atman adalah na cidanti sastrani, tidak dapat dipotong oleh senjata apapun. Na dahati pawakaha, tidak dapat dibakar oleh api. Na kledayanti apo, tidak dapat dibasahi oleh air. Dan na sosayati marutaha, tidak dapat dikeringkan oleh angin. Acidyoyam adahyoyam, akledyo sosya ewaca, nitya sarwagata astanur, acaloyam sanatana. Acidyoyam adahyoyam, akledyo sosya ewaca, nitya sarwagata astanur, acaloyam sanatana. Acidyoyam adahyoyam, akledyo sosya ewaca, nitya sarwagata astanur, acaloyam sanatana. Yang artinya, roh yang individual ini tidak dapat dipatahkan, tidak dapat dibakar, tidak dapat dibasahi oleh air, dan tidak dapat dikeringkan oleh angin. Ia hidup untuk selamanya, berada di mana-mana, tidak dapat diubah, tidak dapat dipindahkan, dan tetap sama untuk selamanya. Sifat Sang Roh
atau Atman dalam sloka ini adalah Achedia, tidak dapat dipatahkan. Adaya, tidak dapat dibakar. Aklidia, tidak dapat dibasahi. Ashosia, tidak dapat dikeringkan. Nitya, berada untuk selamanya, abadi. Sarwagata, berada di mana-mana. Stanu, tidak dapat diubah. Acalah, tidak dapat bergerak. Sana tanah, sama untuk selamanya atau kekal. Avyaktoyam acintoyam avikaryoyam usyate tasmat ewam widit wainam nanu socitum arhasi. Avyaktoyam acintyoyam avikaryoyam usyate tasmat ewam widit wainam nanu socitum arhasi. Avyaktoyam acintyoyam avikaryoyam usyate tasmat ewam widit wainam nanu socitum arhasi. Yang artinya, dikatakan bahwa Sang Roh itu tidak dapat dilihat, tidak dapat dipahami, dan tidak dapat diubah. Mengingat kenyataan itu, hendaknya engkau jangan menyesal karena badan. Sifat Sang Roh atau Atman dalam sloka ini adalah awyaktah, tidak dapat dilihat. Acintya, tidak dapat dipahami atau dipikirkan. Avikarya, tidak dapat diubah. Para sahabat yang berbahagia, dari beberapa sloka di atas, kita dapat mengetahui berbagai sifat Sang Roh atau Atman yang membuktikan bahwa Sang Roh atau Sang Atman adalah individual dan akan tetap menjadi individual tanpa perubahan untuk selamanya. Sang Roh atau Atman tidak dapat dipotong oleh berbagai jenis senjata, tidak dapat dibakar oleh api, dan tidak dapat dikeringkan oleh angin. Kalau ada orang yang berpandangan bahwa begitu badan ini mati, maka Sang Roh atau Atman juga mati, maka pandangan tersebut adalah keliru. Karena sifat Sang Roh atau Atman adalah kekal abadi. Roh atau Atman adalah bagian terkecil dari roh yang utama atau Paramaatman yang cenderung dikhayalkan, sehingga lupa hubungannya yang kekal dengan Tuhan yang Maha Esa. Para sahabat yang budiman, berbagai sifat Sang Roh atau Atman diberikan sebagai alasan atau bukti untuk mendukung kedudukan Sang Roh atau Sang Atman yang kekal, seperti
Acedia tidak dapat dihancurkan atau dipotong. Adaya tidak dapat dibakar. Akledia tidak dapat dibasahi. Asocia tidak dapat dikeringkan. Alasan-alasan lain mengapa sang roh atau sang Atman tidak dapat dipotong, dibakar, dibasahi, atau dikeringkan, karena sang roh atau Atman adalah nitya atau abadi. Tidak berubah, stanu, acala, diam, kokoh, tidak bergerak, dan tetap sama untuk selamanya. Kekal sana tanah. Kata sarwa gata berada di mana-mana sangat bermakna. Sebab tidak dapat diragukan bahwa para makhluk hidup berada di mana-mana dalam ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Roh-roh tersebut dapat hidup di daratan, di dalam air, di dalam udara, di dalam tanah, bahkan di dalam api. Kepercayaan bahwa roh-roh atau Atman itu dijadikan steril di dalam api tidak dapat diterima. Sebab dinyatakan di sini bahwa sang roh tidak dapat dibakar oleh api. Kata sana tanah sama untuk selamanya atau kekal juga sangat bermakna, di mana sang roh atau Atman setelah mencapai pembebasan tidak akan melebur menjadi satu dengan roh yang utama, melainkan tetap sebagai roh atau Atman yang individual, karena sifatnya adalah kekal abadi. Para sahabat yang terkasih, tidak mudah memahami identitas kita yang sejati sebagai Atman atau sang roh. Karena itu, Sri Krishna di dalam sloka-sloka Bhagavad Gita sering melakukan pengulangan terhadap poin-poin yang sama, agar penekun ajaran Bhagavad Gita dapat menanamkan pengetahuan tersebut di dalam hatinya, sehingga terhindar dari kesalahan dan untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip spiritual dapat dipahami dan bermanfaat. Ukuran sang roh atau Atman yang sangat kecil, sehingga ia tidak dapat dilihat avyakta, bahkan menggunakan mikroskop yang paling canggih sekalipun. Sang roh atau Atman memang sangat sulit untuk dimengerti, dipikirkan, karena ia acintya. Tidak ada orang yang dapat membuktikan adanya sang roh dengan cara melakukan percobaan di luar bukti Shruti atau pengetahuan Weda. Kita harus mengakui kebenaran tersebut. Walaupun sang roh atau sang Atman, acintya, tidak dapat dimengerti, tidak dapat dipikirkan, namun melalui pengetahuan Weda, hal tersebut dapat dimungkinkan dan dipahami. Kalau kita ingin mengetahui siapa ayah kita, maka kita harus bertanya kepada ibu kita.
karena tidak ada sumber yang benar, terpercaya selain pernyataan dari ibu. Begitu pula, tidak ada sumber pengetahuan untuk mengetahui Sang Roh atau Atman selain mempelajari pustaka suci Weda. Semoga semua makhluk berbahagia. Semoga damai di hati, damai di dunia, damai selamanya. Om Santi, Santi, Santi. Om.